Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan, Bab 374. Namun setelah beberapa saat, Dong Suebing menyadari pemuda itu terus menatap wajah Yu Meixia. Dia terus melirik setiap beberapa detik dan berbicara dalam bahasa Korea dengan pria di depan mereka. Orang-orang yang duduk di depan menoleh dan menatap wajah Yu Meixia. Bekas luka di wajah kakak Yu sangat panjang, dan masker wajahnya tidak bisa menutupi semuanya. Yu Meixia melihat begitu banyak pria memandangnya, dan dia segera menutupi wajahnya. Dong Suebing kesal. Apa yang kalian semua lihat? Kim Hee-jin mengerutkan kening. Meskipun dia tidak mengerti bahasa Mandarin, dia juga tahu Dong Suebing tidak mengatakan hal yang baik. Dia menatap mata Dong Suebing, dan dengan dingin menjawab dalam bahasa Korea. Apa yang kamu bicarakan? Dong Suebing menatapnya. Apa yang kamu katakan? Bisakah kamu berbicara seperti manusia? Kim Hee-jin menjawab dalam bahasa Korea. Apakah semua orang Tionghoa tidak berbudaya seperti Anda? Dong Suebing tidak mengerti bahasa Korea, tapi orang lain di pesawat bisa mengerti. Seorang pemuda langsung berdiri dan memarahi dalam bahasa Mandarin dengan aksen Beijing. Bangzi, menurutmu siapa yang kamu tegur? Dong Suebing menatap pemuda itu. Kak, apa yang dia katakan? Pemuda itu menjawab dengan marah. Dia menegur kami, orang Cina semuanya tidak berbudaya. Bajingan, Dong Suebing menunjuk pada bahasa Korea itu. Kamu telah menatap wajah kakakku saat kamu duduk. Kami tidak berbudaya. Tahukah Anda cara menulis karakter untuk budaya? Ah, tak tahu malu. Dong Suebing melihat ketiga pria taekwondo yang duduk di barisan depan. Kalian semua berusia 30-an dan 40-an, dan tidakkah kalian semua tahu bagaimana harus bersikap? Tapi kalian semua masih berani bicara tentang budaya. Persetan denganmu. Pemuda Beijing itu tertawa. Itu benar. Penumpang Tiongkok lainnya naik ke pesawat dan mulai memarahi kelompok warga Korea ini. Kelompok Bangzi ini keterlaluan. Mereka pantas dimarahi. Wajah wanita itu terluka, dan kalian semua masih menatap wajahnya. Kalian semua harus dipukuli sampai mati. Han Sang-yu dan Park Eun-ji, yang duduk di barisan di depan Dong Suebing, melihat ke arah Dong Suebing. Apa yang salah denganmu? Kenapa kamu memarahi Hee-jin? Dong Suebing melihat mereka. Berhenti menatapku. Kalian semua juga ingin dimarahi. Kim Hee-jin melihat Dong Suebing memarahi gurunya dan segera berdiri dan meraih kerah baju Dong Suebing. Dong Suebing tertawa, dan juga meraih kerah baju Kim Hee-jin. Kamu ingin berkelahi denganku? Kamu pikir kamu seorang petarung karena kamu belajar taekwondo? Bagus, ayo berdebat. Yu Meixia dengan cepat menarik Dong Suebing kembali. Xiao Bing berhenti berkelahi tidak apa-apa. Pramugari mendengar keributan itu dan segera berlari untuk menghentikan perkelahian. Dong Suebing tidak bodoh, dan dia tidak berada di Kabupaten Yantai sekarang. Dia tahu dia tidak boleh membuat masalah, tapi ini menyangkut Suster Yu. Dia baru saja cacat, dan orang-orang itu menatapnya seolah-olah dia adalah sebuah pameran. Siapa yang bisa mentolerir hal ini? Ini adalah kesopanan dasar. Siapapun yang bermoral tidak akan melakukan hal seperti itu. Orang-orang Korea ini tidak hanya menghina saudari Yu, tetapi mereka juga memarahi orang Tiongkok. Dong Suebing tidak bisa mentolerir perilaku mereka. Dong Suebing selalu menjadi pemuda yang marah. Meskipun Tiongkok dan Korea tidak memiliki perselisihan diplomatik yang serius, beberapa warga Korea telah menimbulkan kemarahan Tiongkok. Beberapa waktu lalu, sebuah insiden diberitakan di surat kabar dan internet. Kejadian ini terkait dengan beberapa kejadian yang terjadi beberapa tahun lalu dan membuat banyak remaja Tiongkok kesal. Pesawat lepas landas. Dua pramugari berhasil menghentikan pertengkaran dua pihak. Kim Hee-jin mengendalikan amarahnya dan kembali ke tempat duduknya. Dia mengencangkan sabuk pengamannya dan terus berbicara dengan kedua gurunya di barisan depan. Han Sang-yu dan Park Eun-ji memarahi pramugari itu dalam bahasa Inggris sebelum menatap Dong Suebing dan kembali ke tempat duduk mereka. Bajingan, Dong Suebing memarahi. Xiao Bing berhenti. Aku baik-baik saja, bisik Yu Meixia. Dong Suebing menepuk Yu Meixia. Abaikan saja yang tidak berpendidikan ini. Yu Meixia mengangguk. Pesawat mendarat di Bandara Internasional Seoul, 2 jam kemudian. Dong Suebing dan Yu Meixia turun dari pesawat.
Dong Suebing bertukar tatapan marah dengan Kim Hee-jin dan gurunya ketika mereka berpapasan sebelum meninggalkan bandara bersama Sister Yu. Dia telah membuat perjanjian dengan rumah sakit tetapi belum memesan kamar hotel. Dia perlu mencari hotel di dekat rumah sakit, tetapi mengalami masalah dalam berkomunikasi dengan supir taksi. Hei kawan, apakah kamu butuh bantuan? Pemuda Beijing yang membantu penerjemahan di pesawat berjalan ke arah Dong Suebing. Dong Suebing mengeluarkan selembar kertas. Apakah kamu tahu rumah sakit ini? Saya ingin pergi ke hotel dekat alamat ini. Pemuda itu tersenyum. Tidak masalah. Saya akan membantu Anda mendapatkan taksi. Terima kasih. Bagaimana caraku memanggilmu? Lian. Saya kuliah di sini. Saya Dong Suebing. Saya akan membawa saudara perempuan saya mengunjungi dokter di sini. Mereka mengobrol sambil menunggu taksi. Mereka berdua berasal dari Beijing dan berusia hampir sama. Beberapa saat kemudian, taksi tiba, dan Lian berbicara kepada pengemudi dalam bahasa Korea dan menoleh ke Dong Suebing. Saudara Dong, saya sudah memberitahu pengemudi kemana Anda akan pergi, dan dia akan membawa Anda ke hotel di sana. Dong Suebing menepuk bahu Lian. Terima kasih. Kita harus saling membantu ketika kita berada di luar negeri. Lian tertawa. Lagi pula, aku suka caramu memarahi orang-orang di pesawat itu. Saya akan melatih cara memarahi orang ketika saya kembali. Dong Suebing tersenyum malu. Dia adalah seorang pemimpin pemerintahan, namun dia sering bertengkar dengan orang lain di depan umum. Ini tidak benar. Hotel 4 musim Seoul. Dong Suebing menggunakan bahasa Inggrisnya yang terbatas untuk memesan kamar di hotel. Dia belum pernah menggunakan bahasa Inggris sejak ujian universitasnya 2 tahun lalu dan hampir melupakan semuanya. Untungnya, staf meja depan memiliki tingkat pemahaman yang tinggi dan memberinya kamar. Dong Suebing mengambil kunci dan memasuki lift. Yu Meixia mengikuti di belakang, tersipu. Apa yang salah? Dong Suebing memperhatikan wajah Yu Meixia memerah. Apakah kamu berubah pikiran lagi? Kami sudah berada di Seoul. Tidak, Yu Meixia tersipu. Apakah kamu hanya memesan kamar? Apakah kita akan tidur bersama? Dong Suebing menyadari Yu Meixia telah salah paham terhadapnya. Saya telah memesan suite, dan ada 2 kamar tidur di dalamnya. Yu Meixia merasa lega. Maaf, aku tidak tahu. Tidak apa-apa. Ayo naik ke lantai atas. Dong Suebing tidak memikirkan apapun tentang hal ini, tetapi setelah saudari Yu menyebutkan ini, dia mulai merasa canggung. Meski akan tidur di kamar terpisah, mereka tetap merasa aneh. Dia memang berpikir untuk memesan 2 kamar tetapi berubah pikiran karena dia mengkhawatirkan Suster Yu. Lantai 9, kamar 918. Setelah memasuki kamar suite, Dong Suebing memperhatikan dekorasi ruangan yang megah. Dia tidak tahu berapa banyak bintang yang dimiliki hotel ini ketika dia memesan suite tersebut, tetapi setidaknya harus bintang 4 atau 5. Dong Suebing membantu membawakan barang bawaan Yu Meixia ke kamarnya setelah mereka masuk. Apa kau lelah? Apakah kamu ingin mandi dulu? Yu Meixia tersipu. Kamu bisa pergi dulu. Saya tidak sedang terburu-buru. Baiklah. Dong Suebing mengusap telapak tangannya. Saya akan mandi air panas untuk menghangatkan diri. Yu Meixia telah tinggal di pedesaan sepanjang hidupnya dan bahkan tidak akrab dengan kehidupan di kabupaten, apalagi di kota-kota tingkat pertama seperti Beijing dan Seoul. Dia merasa tegang dan tidak berani menyentuh apapun di ruangan itu. Dia takut dia akan merusak sesuatu dan harus membayarnya. Jadi, dia hanya duduk di tempat tidur, melihat sekeliling ruangan. 1 jam kemudian, Yu Meixia mandi air panas dan berada di kamarnya bersama Dong Suebing. Saya telah menelepon Dr. Zhang Jingjing. Dong Suebing tertawa. Dia memintamu pergi ke rumah sakit pada sore hari untuk pemeriksaan praoperasi. Yu Meixia kembali tegang dan memainkan jarinya dengan gugup. Dong Suebing tersenyum. Kami sudah sampai di sini. Jangan khawatir, Xiaobing. Hah. Yu Meixia mengangkat lengannya dan meletakkannya di samping wajahnya. Warna kulit saya berbeda dengan wajah saya. Akankah Dong Suebing melihat lengan Yu Meixia? Lengannya sedikit lebih gelap dari wajahnya. Yu Meixia menghela nafas. Bukankah kamu bilang kemungkinan menutupi bekas luka akan lebih tinggi jika warna kulitnya cocok dengan wajahku? Tapi Dong Suebing berpikir sejenak.
Lengan Anda selalu terkena sinar matahari selama musim panas, dan wajar jika warna kulit lengan Anda lebih gelap daripada wajah Anda. Selain itu, pencangkokan kulit tidak akan menggunakan kulit pada lengan. Tapi kakiku juga Yumeixia diam-diam memeriksa kulit lengan, perut, kaki, dengan cermin. Namun, nadanya tidak cocok dengan wajahnya. Jika dokter menggunakan kulit dari bagian ini di wajahnya, akan terlihat jelek. Dong Suebing mengabaikan masalah ini dan menjadi cemas. Apakah warna kulitmu sangat berbeda? Saya pernah bekerja di ladang sebelumnya, dan kulit saya menjadi kecoklatan saat itu. Apa yang harus kita lakukan? Dong Suebing mondar-mandir di ruangan itu, dengan cemas. Tunjukkan padaku kakimu. Anda mungkin tidak dapat melihat dengan jelas menggunakan cermin. Yumeixia mengangguk dan menarik celananya, memperlihatkan sebagian betisnya, kata Dong Suebing. Bukan betismu. Anak sapi memiliki terlalu banyak bulu, dan kulit di sana tidak cocok. Selanjutnya, bagaimana Anda akan memakai rok di masa depan? Tunjukkan padaku pahamu. Yumeixia tersipu dan tidak bergerak. Ini bukan waktunya untuk merasa malu. Ayo cepat. Oke. Dong Suebing lebih cemas dibandingkan Yumeixia. Jika tidak ada warna kulit yang cocok dengan wajahnya, mustahil dia bisa menutupi bekas lukanya. Yumeixia menggigit bibirnya dan melepas ikat pinggangnya dan menurunkan celana dan long john ke dalam. Sepasang celana dalam putih segera terlihat di Dong Suebing. Wajah Yumeixia terbakar, dan dia berbalik ke samping untuk menunjukkan pahanya kepada Dong Suebing. Dong Suebing dengan cepat membungkuk untuk melihat paha dan wajahnya. Yumeixia menunduk. Apakah nadanya sama? Apakah ada perbedaan? Dong Suebing melihat wajah dan kakinya beberapa kali. Perbedaannya tidak terlalu besar, namun cukup jelas. Wajahmu lebih cerah. Dong Suebing melanjutkan. Tunjukkan punggungmu. Punggungmu seharusnya tidak terkena sinar matahari. Yumeixia dengan cepat menarik celananya dan melepas sweaternya dan menarik atasan panjangnya. Punggungnya yang cantik dan mulus kini terlihat di mata Dong Suebing. Dong Suebing mendekat dan berkata, "Berbaliklah agar aku bisa membandingkannya." Yumeixia berbalik dan bertanya dengan lembut, "Apakah kulit punggungku cocok?" "Tidak," jawab Dong Suebing. "Punggungmu tidak secantik wajahmu. Tarik atasanmu lebih tinggi, dan biarkan aku melihat punggung atasmu." Tidak punggung atasmu juga sama." Mata Yumeixia memerah. "Apakah itu berarti wajahku tidak akan pernah pulih?" Dong Suebing membenturkan kepalanya dan menurunkan atasannya untuknya. "Oh, cangkok kulit biasanya menggunakan kulit bagian bokong. Sudahkah kamu periksa?" "Saya mencoba menggunakan cermin, tapi tidak dapat melihat dengan jelas. Bolehkah saya membantu Anda melihatnya?" Yumeixia ragu-ragu dan menatap mata Dong Suebing. Dia berdiri tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan meraih ikat pinggang celananya serta celana panjang dan mendorongnya hingga ke lutut. Dia segera berpaling dari Dong Suebing dan menunjukkan pantatnya padanya. Dia ragu-ragu selama beberapa detik dan sedikit menurunkan celana dalamnya. Jantung Dong Suebing berdebar kencang dan mulai berpikiran nakal. Dong Suebing dengan cepat menekan keinginan internalnya dan melihat pantat Yumeixia dengan cermat. Saat dia menatap wajah Yumeixia, dia berhenti. Yumeixia tegang. "Apakah tidak cocok juga?" "Tidak, wajahmu merah, dan aku tidak tahu." Dong Suebing berdeham. Kemudian Dong Suebing menjawab dengan lembut. "Berhentilah membayangkan sesuatu dan tenanglah. Tarik napas dalam-dalam." Yumeixia juga tidak ingin tersipu malu, tetapi seorang pria sedang menatap pantatnya sekarang. Dia mulai menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Beberapa menit kemudian, rona merah di wajah Yumeixia mereda. Dong Suebing dengan cepat melihat pantat dan wajahnya. "Ya, Yumeixia memandang Dong Suebing dan mulai tersipu lagi. Dong Suebing tertawa. "Tidak masalah. Kulit di pantat Anda sama putihnya dengan wajah Anda. Tidak akan menjadi masalah menggunakan kulit di sini." Yumeixia merasa lega, tetapi ketika dia melihat Dong Suebing masih melihat pantatnya, dia segera menarik celananya. Sore, Dong Suebing membawa Yumeixia ke rumah sakit di pusat kota Seoul dengan taksi. Kawasan ini bukanlah jalan bedah plastik yang terkenal. Ini adalah rumah sakit besar, dan Dong Suebing telah meneliti tentang rumah sakit ini sebelum mereka datang. Rumah sakit ini tidak sebaik klinik bedah plastik lainnya untuk pembesaran payudara, tetapi terkenal dengan pencangkokan kulit.
Banyak selebriti papan atas datang ke sini untuk prosedur pencangkokan kulit. Apakah kamu Dong Suebing? Seorang wanita berpakaian dokter berjalan ke arah Dong Suebing di pintu masuk. Jawab Dong Suebing, "Ya, Anda adalah Dokter Zhang Jingjing. Senang berkenalan dengan Anda." Wanita itu tersenyum dan mengangguk. "Senang bertemu denganmu, Ketua Dong. Mari kita bicara di dalam." Dong Suebing telah berbicara dengan Dokter Zhang melalui telepon beberapa kali, lantai 2. Kantor Dokter Zhang. Rumah sakit ini jauh lebih baik daripada rumah sakit di Tiongkok dan tidak ramai. Di Beijing, jika Anda tidak mengantri pada jam 5 pagi, Anda mungkin tidak akan bisa ke dokter. Setelah beberapa perkenalan, Zhang Jingjing berjalan ke arah Yu Meixia dan melepas masker wajahnya. Dia memeriksa bekas luka di wajah Yu Meixia dan tidak mengatakan apapun. Setelah itu, dia menelepon dan membawa Yu Meixia ke atas untuk pemeriksaan lebih lanjut. 10 menit 20 menit 1 jam pintu kantor terbuka, dan Zhang Jingjing kembali. Dong Suebing segera berdiri. "Dokter Zhang, bagaimana?" Bersambung, "Terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.